Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fairuzidan Fadil Hanif dengan NIM akhir 14 dari Prodi STKA semester 4. Di sini saya akan menampilkan video role play edukasi manajemen nyeri dengan terapi anestesi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Fairuzidan, penata anestesi yang akan memberikan edukasi terkait manajemen nyeri yang Ibu alami. Sebelum kita mulai, bisa dibantu sebutkan nama Ibu, tempat tanggal lahir, dan juga kondisi Ibu akhir-akhir ini seperti apa? Baik pagi Mas, perkenalkan saya Siti Aminah, saya lahir 28 Januari tahun 1999. Hari ini itu saya masih merasakan nyeri di area punggung saya, apalagi ketika saya itu terlalu lama dalam duduk seperti itu. Nah juga kadang saya itu merasakan lemas dan juga karena merasakan hal yang kurang nyaman ini, jadi saya kurang bisa tidur seperti itu Mas. Oh baik Ibu, saya mengerti. Nah nantinya hari ini kita akan membahas cara mengelola nyeri yang Ibu alami dengan terapi anestesi non operatif, jadi tidak memerlukan operasi. Nanti edukasi ini kiranya akan berlangsung 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik dok, Ya, baik Mas, saya bersedia. siap. Baik, nanti kalau kedepannya Ibu ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja, tidak apa-apa. Sebelumnya saya akan memberikan Ibu terlebih dahulu, ini ada leaflet terkait materi yang akan saya sampaikan pagi hari ini, satu sesi ini. Nanti bisa dibaca, boleh dibawa pulang Ibu, nggak apa-apa. Nah, kita mulai Ibu dengan memahami apa sih itu terapi anestesi non operatif. Ini adalah pendekatan non operatif, jadi tidak memerlukan operasi, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri kronis yang Ibu alami melalui metode anestesi. Jadi nanti metodenya juga tertentu, nanti ini menghambat transmisi sinyal nyeri ke otak, jadi rasa nyeri akan berkurang secara signifikan karena adanya anestesi ini. Nah, untuk jenisnya ada 4 Ibu. Yang pertama ada injeksi anestesi lokal. Anestesi lokal ini akan kita suntikkan langsung ke daerah nyerinya Ibu. Cuman karena di sini kasusnya Ibu low back pain, nanti kita akan menggunakan yang kedua, yaitu ada blokade saraf Ibu. Nanti kita akan melakukan blokade saraf seperti namanya. Kita akan suntikkan anestesi di bagian saraf nanti untuk memblokade saraf di bawahnya ataupun di atasnya atau di bagian saraf yang mau kita blokade. Nanti ini akan lebih optimal karena ini sangat bagus untuk nyeri yang kronis, sedang kronis gitu. Kemudian yang ketiga ada penggunaan anestesi topikal Ibu. Anestesi topikal itu nanti kita akan mengoleskan anestesi langsung ke bagian kulit Ibu. Tapi nanti ini kurang efektif untuk Ibu karena anestesi topikal ini akan kita gunakan ketika nyeri itu tingkatnya masih rendah ke sedang Ibu. Nah, nanti bentuknya seperti krim sih Bu, jadi kayak cuma dioleskan saja, nanti rasanya akan berkurang. Kemudian ada juga penggunaan analgesik opioid dan non opioid. Nantinya untuk opioid dan non opioid ini kurang sesuai dengan kasus Ibu juga, karena opioid dan non opioid ini bisa kita bilang obat-obatan seperti narkotika, jadi sifatnya nanti akan adiktif dan kalau untuk kasus low back pain kurang bagus Ibu. Nanti contoh obatnya seperti ada paracetamol atau NSAID dan juga ada ibuprofen. Kalau misalkan yang opioid, yang narkotika itu golongan narkotika ya Ibu, itu ada tramadol dan juga ada morfin. Tapi nanti ya kembali lagi ini kurang cocok dengan kondisi Ibu. Nah, itu tadi beberapa pembukaan terlebih dahulu Ibu, kira-kira gimana? Oke, jadi saya nggak perlu operasi ya Mas, karena saya tuh ngerasa takut banget gitu Mas kalau harus menjalani operasi. Betul Bu, nanti terapi ini itu dirancang memang untuk pasien yang seperti Ibu untuk menghindari operasi tapi ingin tetap mengurangi nyeri secara efektif. Nah, dalam kasus Ibu nantinya kita akan menggunakan blokade saraf yang sudah saya sampaikan tadi untuk mengurangi nyeri punggung bawah yang Ibu alami. Seperti itu. Oke, menarik ya Mas. Nah, Tapi dari itu apakah ada efek sampingnya? untuk efek sampingnya sendiri itu ada sih Bu, cuman nanti dalam pelaksanaannya kami akan mengusahakan agar efek samping itu sedikit terjadinya kepada Ibu. Nanti yang pertama ada pada lokal ya Ibu, dari tempat yang kita suntikkan ada rasa nyeri, kemudian bengkak, kemerahan, dan juga mungkin iritasi yang muncul Ibu. Tapi kembali lagi ini sifatnya hanya sementara Ibu. Jadi nanti mungkin 15 menitan setelah kami injeksikan sudah hilang rasanya Ibu. Kemudian untuk efek sistemik yang akan dirasakan ke tubuh ini jarang sih Bu
sebenarnya dirasakan. Yang pertama ada toksisitas, itu keracunan karena overdosis. Biasanya dokternya ketika melakukan pengkajian kurang. Cuman kalau di rumah sakit kami, dokternya insya Allah sudah sangat-sangat kompeten dalam hari ini dan juga sudah sangat mahir dalam bidang ini. Kemudian ada reaksi alergi, ini juga sama Ibu, ketika pengkajian yang dilakukan mungkin kurang menyeluruh, jadi masih ada alergi yang terlewat seperti itu. Kemudian ada efek kardiovaskuler di mana nanti Ibu akan merasakan seperti berdegup kencang jantungnya, cuman itu akan sementara saja Ibu. Setelah dilakukan injeksi itu, ketika Ibu punya hipertensi atau mungkin penyakit-penyakit bawaan lainnya. Kemudian juga ada efek pernafasan juga, mungkin nanti pernafasan Ibu agak berat kalau misalkan kita menggunakan opioid. Cuman karena tadi Ibu kita gunakan blokade saraf, akan sangat kecil efeknya yang terjadi. Kemudian di jangka panjang itu yang paling mungkin terjadi adalah ketergantungan atau overdosis. Tapi ini nanti kalau penggunaan opioid Ibu, karena Ibu menggunakan injeksi blokade, jadi insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Baik, saya lebih tenang Mas mendengar apa yang sudah Mas jelaskan. Tapi jika saya sudah melakukan terapi ini masih terasa gitu nyeri di bagian punggung saya, itu bagaimana ya Mas? Oke. Nanti setelah adanya terapi ini, ketika Ibu masih merasa ada alternatif lain Bu yang bisa mengurangi nyeri. Nantinya seperti ada fisioterapi Bu, nanti untuk memperkuat otot dan juga memperbaiki postur Ibu, itu juga akan sangat signifikan. Kemudian ada akupuntur atau terapi pijat. Kalau mungkin Ibu kurang nyaman dengan akupuntur, bisa pakai terapi pijat. Kemudian juga ada yoga dan teknik pernafasan. Karena ini sudah sangat umum di masyarakat, jadi Ibu akan mudah untuk mencari ini. Kemudian yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup Ibu, jadi lebih sehat lagi agar berat badannya seimbang dan juga pola makannya sehat seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penggunaan teknologi Ibu untuk memanajemen nyeri yang ada. Ada 2 alat yang paling sering digunakan Ibu. Yang pertama ada TENS dan juga satu lagi bioelektrik Ibu. Nanti pada dasarnya teknologi ini menggabungkan listrik tapi sangat kecil Ibu. Jadi rasanya cuman kayak kesetrum, cuman dia sangat kecil Ibu. Nanti itu untuk merangsang syarafnya aja agar nyeri itu berkurang. Kebetulan saya juga sudah pernah nyoba Ibu dan memang tidak sakit seperti itu Ibu. Oke. Kalau saya ingin mencoba terapi ini, apa dulu yang harus saya lakukan ya Mas? Oke, baik. Karena ini saya pernah sesi yang cuma mengedukasi Ibu, nanti langkah pertama dari Ibu itu adalah konsultasi dengan dokter spesialis anestesi di rumah sakit yang menyediakan. Seperti di rumah sakit kami bisa. Kemudian dokter akan mengevaluasi kondisi umum Ibu dan juga akan menentukan tindak lanjut lebihnya menggunakan jenis anestesi yang mana Ibu, yang sesuai dengan kondisi Ibu. Nah, karena Ibu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, nantinya biaya ini akan lebih cenderung murah Ibu. Oke. Apakah terapi ini itu bisa menyembuhkan total ataukah setelah menjalani terapi ini itu hanya menyembuhkan sementara gitu Mas? Nah, untuk terkait itu tuh tergantung pada kondisi pasien Bu sebetulnya. Nah, pada beberapa kasus terapi ini bakal sangat efektif untuk mengurangi nyeri dalam jangka panjang. Cuman pasien tetap perlu nih Bu untuk menjaga postur tubuh, kemudian rutin melakukan peregangan, pola makannya juga baik dan juga gaya hidupnya sangat sehat. Nanti hasilnya bisa lebih maksimal seperti itu Bu. Baik, oke Mas, saya jadi lebih yakin untuk melakukan terapi ini. Kira-kira kapan ya Mas saya bisa mulai melakukan terapi ini? Bagus Ibu, kalau begitu kami akan bantu jadwalkan konsultasi dengan dokter spesialis anestesi minggu ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Saya senang mendengar jawaban Ibu seperti itu. Nah, semoga nanti edukasi ini bisa membantu Ibu nih memahami lebih baik lagi tentang terapi anestesi non operatif. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi lagi dengan saya. Sekarang mari kita simpulkan bersama nih Bu, apa saja yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik Mas, tadi kita sudah membahas yang pertama itu ada tentang terapi anestesi non operatif, lalu ada bagaimana cara kerjanya, apa saja manfaatnya, apa saja efek sampingnya, dan juga apa saja alternatif lainnya yang bisa saya lakukan seperti fisioterapi ataupun yoga. Oke, benar sekali Bu yang sudah Ibu jawab. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga nantinya terapi ini dapat membantu Ibu secara maksimal untuk mengurangi nyeri yang Ibu alami. Saya kira bisa akhiri sesi ini. Semoga sehat selalu Ibu. Baik, terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama.